sebagai pembina utama dengan golongan ruang 4E, puncak Pak Tatang ini. Kalau memiliki golongan ruang 4E, tapi diberi tuking dengan Widya Iswara Muda. Jadi sama saja dengan kita Pak Tatang. Pertama. Bapak Ibu, ini hal yang sungguh luar biasa. Pak Widiatmoko tadi sudah membentangkan mengenai bagaimana perbedaan pekerjaan setiap jabatan dengan jabatan yang lain, dari Widya Iswara pertama, Widya Iswara ahli muda, Widya Iswara ahli madya, Widya Iswara ahli utama, begitu berbeda, tapi ketemu simpulnya di ketika kita berbicara tentang tunjangan kinerja, sama-sama di Widya Iswara pertama. Pak Tatang adalah alumnus S1 Pendidikan Kimia IPB Bandung, kemudian S2 Magister Ilmu Lingkungan Universitas Pajajaran, lalu kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Administrasi Pendidikan UPI. Kegiatan kewidyawisaraan beliau adalah pengurus Aswindo, Asosiasi Widyaswara Indonesia, kemudian pengurus IWI 2012-2019, lalu kemudian pengurus IWI Kemdikbud 2019 sampai dengan sekarang, dan beliau juga dipercaya oleh Kemdikbud untuk mewakili Widya Iswara Kemdikbud sebagai pengurus IWI Pusat Bagian Kediklatan. Ini sungguh luar biasa. Dari profil Pak Tatang tersebut nyata benar bahwa beliau adalah seorang Widya Iswara yang sangat senior dalam memiliki puncak yang demikian tinggi dalam jabatan kewidyaiswaraan. Kali ini Pak Tatang akan membahas tentang eksistensi Widya Iswara Kemdikbud dalam penjaminan mutu pendidikan. Bagaimana eksistensi Widya Iswara dalam penjaminan mutu pendidikan. 25 menit Pak Tatang dari sekarang saya beri kesempatan. Saya silakan Pak Dr. Tatang Sunendar MSI. Sesuai tukin mungkin lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu Widya Iswara yang hebat-hebat di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Baik teman-teman di LPMP, P4TK, LPKS maupun KTK, mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada Ketua IWI, Pak Dr. Widiatmoko, yang telah memberi kesempatan, serta Pak Asri sebagai moderator. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi. Kalau tadi Pak Dr. Widiatmoko sudah berbicara secara komprehensif, secara makro, maka pada kesempatan ini saya akan lebih fokus untuk bercermin pada diri sendiri, khususnya terkait dengan nasib Widya Iswara, teman-teman Widya Iswara yang ada di LPMP. Jadi lebih fokus. Kita ini bercermin. Saya sudah mengikuti perjalanan nasib Widya Iswara sejak dari organisasi asosiasi Widya Iswara Indonesia. Pada saat itu ketuanya Pak Mulyadi dari LPMP Jawa Tengah. Kemudian masuk kepada kepengurusan IWI dengan Ketua Pak Hasan, TP Hasanuddin almarhum, yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dan sekarang mengikuti juga kegiatan di kepengurusan Pak Widiatmoko. Memang nasib WI sejak dari dulu yang saya ikuti ya begini. Bagaikan burung perkutut, indah di dalam sangkar itu ya. Indah ya, tapi terbatas. Nah ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau saya ini studi kasusnya lebih pada teman-teman LPMP ini membicarakan nasib sendirilah, sebagaimana saya alami. Saya sebagai Widyaswara utama, tapi tukinnya pertama pasti bukan mudah. Pertama, bahkan kemarin di hari raya Idul Fitri pun tidak mendapat THR dengan beberapa orang Widyaswara utama. Nah itu Pak, ini nasib lah, nasib. Latar belakang Bapak sekalian. LPMP di Indonesia ada 34 LPMP. Ya seperti kita ketahui, sebaran Widyaswaranya beserta kompetensinya di tiap LPMP itu berbeda. Jadi sebaran-sebaran jumlah
Widya Iswara di setiap LPMP berbeda. Kompetensinya pun berbeda. Jumlahnya ada yang penuh, ada yang kurang, bahkan mungkin ada yang hanya satu orang. Seperti di Kepulauan Riau. WI-nya kan hanya satu orang. Sehingga super sibuk itu Pak Iman. Ya kan? Kemudian tidak meratanya jumlah Widya Iswara pada setiap LPMP. Nah, ini kalau yang saya amati, dengan tidak meratanya jumlah Widya Iswara pada setiap LPMP, berdampak pada struktur dan program, serta proses bisnis yang dilakukan oleh LPMP itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ini, dengan jumlah yang tidak merata. Kemudian, tantangan baru sejak tahun 2018 muncul, ya kan ya, tenaga fungsional lain selain Widya Iswara, yaitu PTP. Yang notabene ini merupakan pendatang baru, rising star, yang bisa mengalahkan fungsi kita. Mengalahkan fungsi Widya Iswara. Bahkan di beberapa LPMP bisa mengalahkan tugas LPMP itu sendiri. Ini yang saya ketahui. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk melaksanakan tugas Dikjarti, evaluasi dan penelitian pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Di mana hal ini belum terdampak karena terkait dengan tugas LPMP tadi. Kemudian juga terjadinya kelebihan beban atau kekurangan beban kerja Widya Iswara. Di LPMP tertentu ada yang kelebihan beban karena jumlahnya sedikit. Di LPMP tertentu ada yang kekurangan beban. Bahkan yang ada pun diambil oleh fungsional PTP. Ini yang kita amati, yang kita pantau. Terlambatnya pengembangan karir bagi Widya Iswara dan berdampak negatif pada organisasi pengembangan sumber daya manusia. Tidak sedikit teman-teman kita di berbagai LPMP mendapat kesulitan. Orasi ilmiahnya sudah, tapi manakala mau diajukan untuk kenaikan pangkat ke jenjang selanjutnya, mentok. Ini ada satu teman di salah satu LPMP sampai mencak-mencak. Sudah mengeluarkan biaya banyak untuk orasi ilmiah yang tidak sedikit, ya kan? Datang ke Jakarta, ke LAN, tiba-tiba kalau sudah selesai mau diajukan terhambat. Nah ini salah satu tantangan kita. Kemudian tidak efektifnya jumlah kelompok jabatan fungsional Widya Iswara untuk mencapai tujuannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang melatar belakangi saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk introspeksi diri. Kenapa demikian? Sebab Bapak Ibu, tadi Pak Dr. Diatmoko sudah menjelaskan. Tugas fungsi WI itu bagaimana? Secara umum, kita ini sebagai Widya Iswara profesional, ya kan, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tadi. Mendidik, mengajar, melatih, melakukan evaluasi, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang kediktaatan. Tugas-tugas pokok dan fungsi itu untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, tata usaha, dan pendidikan. Nah, ini. Dan juga meningkatkan kinerja sekolah itu sendiri. Pengembangan sekolah model, pengembangan sekolah unggul, dan macam-macam yang di-endorse oleh kita sebagai seorang LPMP. Di satu sisi, sebagai selain tugas pokok, Widya Iswara pun punya peran. Punya peran apa? Sebagai mitra guru, sebagai mitra kepala sekolah, sebagai inovator, konselor di berbagai sekolah, kan? Motivator di berbagai kegiatan-kegiatan. Apalagi sekarang musim webinar, tidak sedikit. Widya Iswara banyak terlibat sebagai motivator. Berkolaborasi, kan ya, dengan satuan pendidikan untuk mengembangkan sekolah, untuk membangun sekolah, baik negeri maupun swasta.
Ada juga yang terlibat sebagai asesor, kan? Asesor yang terkait dengan Badan Akreditasi Nasional. Banyak juga teman-teman kita. Ada juga yang sebagai evaluator di lembaga-lembaga pengembangan sumber daya. Ini yang kita pantau. Dan tidak sedikit juga ada widaiswara yang berperan sebagai konsultan. Banyak sekolah-sekolah swasta yang notabene sudah tinggi standarnya, itu meminta kepada WI untuk menjadi konsultan pengembangan sekolah tersebut. Nah, ini adalah betapa peran dan fungsi widaiswara itu sudah profesional sebenarnya. Di samping tuntutan Permen tadi melaksanakan Dikjati evaluasi dan penelitian untuk meningkatkan kinerja guru dan satuan pendidikan, juga punya peran-peran lain. Punya peran-peran yang lain di dalam konteks mengabdi kepada bangsa. Dan dalam rangka meningkatkan bangsaku. Sakunya ya, pengembangan bangsaku. Sakunya yang berkembang. Oke. Nah itu Bapak sekalian. Itu yang terkait dengan tugas fungsi dan peran widaiswara sebagai seorang profesional. Nah, ini sebenarnya tidak tergantikan dengan yang lain. Jadi kalau ada munculnya PTP ini, yaitu tadi Pak Moderator mengatakan ini pelecehan intelektual, gitu ya, saya katakan. Oke. Nah, kaitannya dengan penjaminan mutu bagaimana? Kita lihat jejaring widaiswara dalam penjaminan mutu pendidikan. Ya kan, Pak? Jadi artinya widaiswara itu bisa kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana, baik secara individu maupun atas penugasan lembaga atau atas dasar permintaan. Jadi ada sifatnya secara aktif, ya kan? Ada permintaan dan ada penugasan. Di LPMP sebagai yang menjadi pembinanya itu adalah Dirjen Diktasmen. Sebab apa? Suka tidak suka, LPMP itu adalah di bawah Dirjen Diktasmen. Nah, jadi artinya bahwa widaiswara pun dalam konteks penjaminan itu bisa link ke BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Banyak WI yang terlibat dalam ikut serta mereview standar-standar nasional pendidikan seperti yang sedang sekarang dilaksanakan. Baik mulai perencanaan, evaluasi maupun uji publik di BNSP. Ada juga dalam merumuskan standar nasional pendidikan yang dikaitkan dengan isu-isu baru sekarang, Merdeka Belajar. Kemudian di lembaganya itu sendiri terlibat dalam pemetaan mutu 8 standar nasional pendidikan yang dilaksanakan setiap tahun. Sekarang pun sedang sibuk melakukan sosialisasi kebijakannya maupun program-program pemetaan standar nasional pendidikan atau standar. Menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian juga sekarang banyak widaiswara yang ditunjuk sebagai wali-wali kabupaten kota. Misalnya saya menjadi wali di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Barat. Semua ini terlibat. Sebab apa, ini merupakan kebijakan dari Dirjen Diktasmen bahwa LPMP harus punya perwalian sebagai salah satu program untuk mengawal kebijakan nasional. Kemudian ada yang terlibat di Dirjen Teknis. Nah, sekarang kan, dan ini lebih banyak lagi di P4TK, di GTK, di LP2KS, di LPKPTK. Ini Dirjen Teknis. Ada juga yang terlibat di perguruan tinggi. Ada yang terlibat di badan-badan nasional tertentu. Di sekolahan tertentu. Nah, ini adalah jaringan-jaringan. Di pemerintah kabupaten kota juga banyak yang terlibat. Tadi saya sebutkan. Ada WI-WI yang menjadi wali-wali kabupaten kota, provinsi. Kemudian ada juga yang tadi Pak Muko sudah dikatakan, di Pusambel, Pusat Evaluasi Pembelajaran. Ada yang terlibat. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengikuti webinar dari Pak Susari, Safari, maaf, itu terkait dengan penilaian.
Kenapa? Karena memang IWI memfasilitasi bagi WI yang ingin terlibat di bersama. Banyak juga yang terlibat. Di BAN, jelas tadi sudah katakan. Sebagai akses. Kemarin tanggal 20 banyak WI yang terlibat dalam uji kompetensi ASESOR. Ini satu keharusan. Jadi kalau sekarang ada seleksi fasilitator, seleksi tim seleksi, itu salah satu konsekuensi yang harus kita ikuti. Di satuan pendidikan sudah jelas. Semua dilakukan dalam rangka meningkatkan peningkatan mutu. Bagaimana ketahui, Widya Iswara juga dituntut untuk mengamankan kebijakan dalam peningkatan mutu terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan. Ini semua adalah jejaring Widya Iswara. Jadi artinya bisa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya sebutkan bisa secara inisiatif sendiri, bisa penugasan, atau bisa diminta. Tergantung sejauh mana kelincahan. Ada yang di LAN, ada juga. Ada di BPSDM provinsi, ada. Nah, ini. Jadi itu merupakan upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan. Saya yakin semua keterlibatan Widya Iswara di lembaga-lembaga ini adalah sebagai upaya penjaminan mutu atau merepresentasikan kita sebagai Widya Iswara yang datang dari lembaga penjaminan mutu pendidikan. Nah, itu Bapak sekalian. Oke, nah itu terkait dengan jejaring. Nah, sekarang kita lihat kondisi kita. Data dan fakta. Data dan fakta kita. Bapak sekalian. Ini mohon maaf. Ini kita lakukan kajian, Dewi juga lakukan kajian. Ternyata ditemukan bahwa Bapak Ibu, keaktifan Widya Iswara itu dari 1.200 Widya Iswara, 680 sekian Widya Iswara LPMP yang aktif melaksanakan tugas sebagai kewidaiswaraannya itu 95%. Sedangkan yang tidak aktif itu adalah 5%. Artinya ada yang memilih menjadi struktural, statusnya Widya Iswara, tetapi dia melaksanakan tugas-tugas struktural. Di luar yang pindah menjadi kepala. Ini Bapak sekalian. Jadi yang aktif 9%. Itu dilihat dari keaktifan. Kemudian, nah ini yang menjadi problem juga. Dengan latar belakang tadi jumlahnya yang tidak sama setiap LPMP, mengakibatkan pencapaian mengajar Widya Iswara pun tidak sama. 72,08% Widya Iswara tidak mencapai pemenuhan jam mengajar dalam 1 tahun 384. Ini dalam konteks Dikjati, Bapak sekalian. Dalam konteks Dikjati, untuk mencapai 380 jam per tahun, berarti kalau dalam 12 bulan tinggal dibagi, atau tergantung pembagiannya, itu tidak mencapai. Ada 72% Widya Iswara tidak bisa mencapai. Dan 27,92% mencapai. Nah, mungkin ini di LPMP yang WI-nya sedikit, semua dilaksanakan sendiri atau dibagi-baginya maksimal. Sedangkan di teman-teman Widya Iswara yang kerjanya di LPMP yang jumlah programnya sedikit, jumlah WI-nya banyak, tidak mencapai. Tidak tercapai. Lain lagi kalau dilihat dari jenjang kepangkatan. Ini tadi sudah Pak Moko sudah sampaikan. Di LPMP 4TK juga masih ditemukan bahwa masih ada Widya Iswara yang pertama. Tapi bersyukur sebab kemarin mendapat THR dibandingkan saya yang utama. Yang Madya yang paling banyak 60%, muda 20%, yang utama 5%, sekitar ada 21 orang yang utama yang kemarin nasibnya tidak mendapat THR ya, dan juga grade pertama.
Grade pertama, khususnya untuk di LPP, kalau di P4TK mungkin grade-nya mudah, Bapak sekalian. Jadi kalau istilah Pak Moko itu adalah pangkat jenderal gaji kopral. Nah, itu terkait jenjang kepangkatan, ya kan ya. Pendidikan, nah, Bapak Ibu sekalian, Widyaswara tidak sedikit juga. Yang S1 itu 40%, sekitar 60 orang. Dan ini kemarin di ultimatum untuk pindah ke menjadi struktural. Jadi yang 4% itu. Paling banyaknya di S2, Bapak Ibu sekalian. Kemudian S3 ada 36%. Ini dilihat dari jenjang kepangkatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang mengherankan juga, atau yang menjadi suatu bahan evaluasi. Keterlibatan di Dikdaspen dan di GTK. Ternyata Bapak Ibu, punten, mohon maaf ya, 40% Widyaswara terlibat di Dirjen Dikdaspen. 55% terlibat di Dirjen GTK. Terkait Dirjen GTK itu bukan berarti terlibat di pusat. Bisa di satuan-satuan. Ya, satuan atau unit-unit utama di GTK misalnya terlibat di LPPKS sebagai asesor maupun master trainer, terlibat kegiatan di P4TK dan seterusnya. Jadi 55% itu teman-teman WI di LPMP itu banyak yang terlibat di GTK. Sedangkan di programnya sendiri, pemetaan mutu, kan ya, kemudian supervisi mutu, itu hanya 45%. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu tadi. Karena rebutan dengan satu PTP fungsional baru. Kedua, rebutan dengan struktural atau staf LPP sendiri. Sebab apa? Sebab tugas dan fungsi supervisi mutu, monitoring, dan seterusnya itu yang notabene bisa dilakukan oleh mereka-mereka. Maka tidak sedikit. WI ini hanya sebagai sisa dari tugas-tugas mereka. Nah, ini. Jadi wajar teman-teman WI banyak yang asik, ya kan, terlibat di kegiatan Dirjen GTK. Kemudian Bapak Ibu, upaya-upaya memperjuangkan nasib WI yang saya ketahui sejak dari Aswindo, periode IWI tahun yang lalu, dan sekarang selalu dilakukan secara intensif. Tapi mentoknya di mana? Mentoknya itu adalah di Biro Hukum dan Organisasi. Itu mentoknya selalu di situ. Jadi yang teman-teman yang mau naik pangkat dari 4D ke 4T sekarang yang sudah orasi, mentoknya pun di situ. Syukur alhamdulillah dengan upaya di periode sekarang, di sekarang, dengan upaya yang keras ke sana kemari, tanggal 7 April kemarin, Menpan sudah mengeluarkan surat, ya, bagi kita semua, ya kan, bahwa Menpan mengabulkan penyelarasan grade Widyaswara Kemdikbud. Asal, nah itu asal disetujui oleh Kemdikbud khusus di Biro Hukum. Nah, terkait dengan preferensi jabatan, Bapak Ibu, ditemukan fakta bahwa WI LPMP yang memilih jabatan sebagai WI hanya 30%. Jadi kalau WI LPMP ada 600, ya sekitar hanya 180 yang ingin tetap di jabatan WI. Sedangkan ke WP, sekarang ini ada juga isu baru, yaitu adalah jabatan fungsional baru, Widya Prada, itu 65% preferensi. 2 menit lagi Pak Tatang. Ya, siap. Nah itu Bapak sekalian. Dan mutasi, ada juga yang ingin mutasi. Pindah
ke Badan Diklat, BPSDM, dan seterusnya. Nah, ini adalah fakta dan data terkait dengan WI kita. Ya kan? Oke. Catatan akhir bahwa Bapak Ibu sekalian, jelas jabatan fungsional Widya Iswara di LPMP belum memiliki relevansi terkait dengan tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2015 pasal 3 yang mempunyai tugas pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, supervisi, fasilitasi, pelaksanaan kerjasama, dan pelaksanaan urusan administrasi. Jadi tidak relevan. Jadi wajar kalau ada WI yang capaian jam mengajar itu tidak optimal. Ini catatan akhir. Kemudian berikutnya adalah rincian jabatan fungsional WI tidak diatur dalam Permendikbud tahun nomor 17 2007 tentang rincian tugas unit kerja LPMP maupun organisasi. Penataan organisasi di Kemdikbud terkait organisasi tata kerja yang mengaitkan dengan WI belum tuntas. Walaupun sekarang kan isu-isu akhir Juli ini akan ada pengukuhan WI LPMP menjadi Widya Prada. Mudah-mudahan. Ya. Tergantung mana yang kuat. Akibatnya pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Widya Iswara sangat terhambat. Sudah kita rasakan. Saya pun beberapa teman yang hampir 34 orang yang bisa ke WI utama itu, ya itu makan rezeki saja. Sebab Bapak, begitu kita semua naik ke 4E, muncul aturan yang tidak bolehkan karena terkait dengan kelas jabatan tadi. Oke, baik Bapak Ibu, nampaknya itu yang dapat saya sampaikan. Ini hanya berbagi, bercermin diri terkait dengan eksistensi Widya Iswara Kemdikbud terkait dengan penjamin mutu pendidikan. Secara individu kita ini profesional, jejaringnya luas, tetapi secara regulasi, secara aturan kita ini terikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penghargaan kita sampaikan kepada Bapak Dr. Datang Sunendar yang telah membentangkan